Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Kita akan membaca 4 ayat saja, pasal 3 ayat 16 dan ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah hidup di bawah hukum Taurat atau janji Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat berharap kita dapat membaca perikop ini secara lengkap agar kita lebih memahami makna terdalam dari perikop ini. Perikop ini mengandung pengajaran Kristen yang sangat penting. Mari kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh Paulus melalui kebenaran yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29 ini. Pengajaran penting yang pertama, perikop ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah berjanji akan memberikan Kristus. Nah, Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberikan negeri kepada keturunan Abraham. Yang dimaksud keturunan di sini adalah Kristus yang akan datang dan menggenapi rencana keselamatan Allah bagi dunia. Pengajaran kedua dari perikop ini adalah Paulus berbicara tentang hukum Taurat. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum janji Allah tentang kedatangan Kristus itu dinyatakan, Allah sendiri memberikan hukum kepada manusia. Hukum itu merujuk pada 10 hukum Taurat atau perintah apapun yang tercatat dalam Perjanjian Lama, termasuk meliputi sistem persembahan korban dari Perjanjian Musa. Nah, mengapa Allah memberikan hukum-hukum itu? Hukum-hukum tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dosa atau pelanggaran manusia terhadap kehendak Allah. Dengan demikian, manusia akan memiliki sebuah kesadaran akan perlunya belas kasihan, akan perlunya kasih karunia, dan juga perlunya keselamatan dalam Kristus. Nah, hukum-hukum diberikan untuk menuntun manusia kepada Kristus supaya manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi kebenaran kedua atau pengajaran kedua yang ingin disampaikan oleh Paulus di sini adalah bahwa hukum Taurat diberikan Allah sebagai penuntun sampai Kristus datang. Nah, pengajaran yang paling inti di bagian perikop ini adalah bagaimana janji Allah kepada Abraham kemudian digenapi. Kristus telah datang dan kita menjadi anak-anak Allah karena anugerah. Saudara, Kristus telah datang, oleh karena itu kita tidak lagi mencari keselamatan melalui ketaatan kepada hukum-hukum dan sistem pengorbanan yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan sebelumnya. Kita diselamatkan karena iman kepada Kristus. Kita menjadi milik Allah karena anugerah. Anugerah adalah pemberian Allah. Allah mengerjakan iman itu di dalam hati kita untuk datang dan percaya kepadanya. Semua adalah anugerah dari Allah. Allah mengerjakan itu di dalam hati kita, bukan karena usaha-usaha kita untuk memenuhi hukum-hukum Allah. Siapakah yang mampu memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Tentu tidak seorang pun dapat memenuhi hukum itu dengan sempurna. Itulah sebabnya Allah beranugerah kepada kita agar kita mendapatkan keselamatan. Ia berjanji akan memberikan Kristus kepada kita dan Ia telah menepati janjinya itu. Itulah sebabnya saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menepati janjinya, memberikan Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kini kita menjadi anaknya. Kiranya kita hidup memuliakan Dia selama kita ada di dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.